Itulah sebabnya saudaraku sekalian, persiapkanlah diri saudara, tidak saja diri saudara tetapi juga iman saudara untuk melangkah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan pijakan pertama dari kaki kanannya itu membuat dunia bergetar dan bergoyang. Dan saya melihat ada banyak manusia, dan Tuhan berbicara kepada saya akan ada beberapa hal yang terjadi menimpa dunia termasuk Indonesia. Di dalam doa saya melihat Bapa sendiri turun dari surga. Shalom, puji Tuhan saudaraku sekalian, kembali berjumpa lagi dengan saya Daud K di channel saya, yaitu di channel yang selalu menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa-bangsa tetapi juga kepada suku-suku di seluruh dunia. Ya saudaraku sekalian, berdasarkan petunjuk Tuhan yang saya terima pada tanggal 15 September tahun 2021, itulah sebabnya setiap saudara yang selalu mendengarkan pesan-pesan nubuatan daripada channel saya ini harus mendengar dengan baik dan melakukan dengan iman saudara untuk menggenapi kerajaan Allah di muka bumi ini melalui penginjilan yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita dengan karunia yang berbeda-beda. Dan berikut ini adalah kesaksian saya. Baik saudaraku sekalian, karena saat ini saya berada di luar dari tanah Papua, saya akan bersaksi ketika saya berada di tanah Papua, yaitu ketika saya berada di Provinsi Papua Tengah. Ketika saya berada di sebuah kabupaten, saya beristirahat dan Tuhan menunjukkan kepada saya tentang sebuah penglihatan yang sangat spektakuler. Dan Tuhan berbicara kepada saya akan ada beberapa hal yang terjadi menimpa dunia termasuk Indonesia. Tetapi saya tidak akan menyebutkan beberapa lainnya, tetapi yang saya akan sebutkan berdasarkan judul daripada thumbnail video saya ini, yaitu tentang penginjilan. Saudaraku sekalian, ketika dalam keadaan terbaring di dalam doa, saya melihat Bapa sendiri turun dari surga ke muka bumi. Dan pijakan pertama dari kaki kanannya itu membuat dunia bergetar dan bergoyang. Dan saya melihat ada banyak manusia, dan saya melihat juga khususnya daripada anak-anak Tuhan mulai tersungkur seperti orang mati, karena dengan kehadiran Tuhan yang penuh dengan kewibawaan, yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keagungan, itu membuat semua manusia tidak sanggup untuk menghadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan pada saat itu juga saya mendengar ada suara yang berkata bahwa tahun 2025 adalah tahun penginjilan kepada bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, persiapkanlah diri saudara, tidak saja diri saudara tetapi juga iman saudara untuk melangkah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Karena hari-hari ini di tahun 2025 adalah tahun di mana pintu yang berabad-abad tertutup sedang dibuka oleh Tuhan. Dan siapa yang layak untuk masuk ke dalamnya, yaitu setiap orang yang memiliki beban untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ketahuilah saudaraku sekalian, bahwa dari Indonesia, dari Asia akan lahir banyak misionaris untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain memberitakan Injil. Yaitu kapan? Ya, tahun 2025 adalah tahun pergerakan penginjilan kepada bangsa-bangsa lain. Penglihatan ini saya dapat Tuhan berbicara dengan sangat jelas, yaitu pada tanggal 15 September tahun 2021 dan sampai dengan 15 September tahun 2025 merupakan jeda waktu selama 4 tahun, merupakan pergerakan-pergerakan Tuhan yang sangat luar biasa. Angka 4 ini berbicara tentang satu penggenapan, yaitu ibaratnya seperti gini saudaraku sekalian, ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan. Haleluya. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, dan ada manusia. Empat, dan ada beberapa jenis lainnya juga. Ini merupakan gambaran daripada penggenapan. Itulah sebabnya tahun 2025 adalah tahun penggenapan. Menanti janji Tuhan dalam penggenapan diri saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.